Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal ukhuwah wad da'wah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini kita akan membahas seputar taubat dan istighfar. Biasanya kalau kita mengatakan atau kita membahas seputar taubat dan istighfar itu selalu dikaitkan dengan perbuatan dosa. Seolah-olah kalau kita nyuruh orang bertobat atau beristighfar, atau kita sendiri ya, melakukan amalan istighfar atau taubat, seolah-olah orang itu atau kita itu melakukan perbuatan dosa. Padahal tidak harus selalu seperti itu. Memang benar ketika kita berbuat dosa, ketika seseorang berbuat dosa atau melakukan kesalahan, maka memang sudah sepantasnya dia bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tanpa perbuatan dosa pun, maka seseorang juga diperintahkan, ya, terutama untuk orang-orang yang beriman, diperintahkan oleh Allah untuk melakukan amalan taubat dan istighfar ini. Kita akan melihat dari beberapa ayat, ternyata perintah taubat itu tidak harus dikaitkan dengan dosa. Misalnya ketika kita membaca surah At-Tahrim ayat 8. At-Tahrim ayat 8 Allah jelaskan di sana, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Ayat ini jelas kita fahami khitabnya atau perintahnya kepada orang-orang yang beriman. Sasarannya adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bukan ya ayyuhal mujrimun, wahai orang-orang yang berdosa. Tidak. Jadi jelas, kalau kita mengaku sebagai orang beriman, maka ini salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Atau kita bisa juga membaca dalam surah An-Nur ayat 31. Di situ Allah juga menjelaskan, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'alakum tuflihun. Wa tubu ilallahi jami'an. Bertobatlah kalian semua kepada Allah, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'alakum tuflihun. Sekali lagi di sini juga yang diseru ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'alakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Ketika Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah, ya, peristiwa Futuh Mekah, ya, kemudian turunlah satu surah kepada beliau, yaitu surah An-Nasr. Salah satu isi ayat tersebut, dalam surah tersebut adalah idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya. Jadi ketika Rasulullah melihat orang-orang, dalam hal ini masyarakat Quraisy, ya, masyarakat kota Mekah waktu itu berduyun-duyun, berbondong-bondong masuk kepada ajaran Islam, maka Allah perintahkan fasabbih bihamdi rabbika. Maka sucikanlah, ya, bertasbihlah dengan mensucikan Tuhanmu. Wastaghfir, dan juga beristighfarlah. Ini juga diperintahkan oleh Allah untuk beristighfar. Jadi apakah Rasul melakukan dosa? Tentu tidak, ya. Tapi perintah istighfar itu memang tidak harus dikaitkan dengan dosa. Nah, mengapa kita harus beristighfar atau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini akan kita bahas dalam kesempatan kali ini. Yang pertama adalah mengapa kita harus bertobat dan beristighfar? Jelas tadi, karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kita baca surah At-Tahrim ayat 8, surah An-Nur ayat 31, atau surah An-Nasr, ya. Itu semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Alasan ini sebenarnya sudah cukup buat kita mengapa kita harus bertobat dan beristighfar, karena ini perintah Allah dalam Al-Qur'an. Selesai sebenarnya itu. Kita nggak bisa membantah lagi, ini perintah Allah. Taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Alasan kedua adalah karena Rasulullah SAW dalam beberapa riwayat dikatakan bahwa beliau setiap harinya itu beristighfar, bertobat kepada Allah
sedikitnya 70 kali. Ada riwayat yang lain 100 kali. Apakah Rasulullah berbuat dosa? Tidak. Beliau maksum, dijaga oleh Allah dari perbuatan-perbuatan tercela. Maksum, tidak punya dosa. Dosanya pun sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas mengapa Rasulullah SAW yang sudah diampuni oleh Allah masih beristighfar seharinya minimal, sepanjang setiap harinya minimal 70 kali? Ada yang 100 kali. Nah, dua alasan ini, yang pertama tadi di Al-Quran ada perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Rasulullah SAW mengamalkan istighfar dan taubat, itu sudah cukup juga buat kita. Sehingga kita nggak ada alasan untuk tidak bertobat, tidak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, alasan ketiga, kita masih punya alasan yang lain lagi. Yang ketiga adalah tidak ada manusia yang tidak berdosa. Ya. Kata Nabi SAW, kullu ibnu Adam khata'un. Setiap manusia, setiap anak Adam itu khata'un, pasti punya salah, punya dosa. Wa khairu khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa, orang yang bersalah adalah at-tawwabun, yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada manusia yang tidak punya dosa, tidak ada, siapapun dia. Sehingga wajar kalau Allah perintahkan orang-orang yang beriman ini untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sayang betul kepada orang-orang beriman, supaya hatinya selalu bersih, supaya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diperintahkan untuk bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sudah punya 3 alasan ya, karena perintah Allah di Al-Qur'an, karena Rasul mencontohkan demikian, yang ketiganya karena tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Mungkin kita nggak punya dosa, tapi mungkin juga kita pernah ingin berbuat dosa, pernah punya niat ingin berbuat dosa, walaupun akhirnya nggak kesampaian. Ya. Ini pun sudah dicatat oleh Allah sebagai suatu catatan bahwa ini orang mau berbuat dosa. Nah, kadang dalam aktivitas kita misalnya nih, ya, kita nggak harus berbuat dosa baru istighfar, tidak. Misalnya kita dalam selesai sholat misalkan, begitu selesai sholat, assalamualaikum, kita ngucapin zikir kita yang pertama apa? Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Pertanyaannya, apakah kita baru mengerjakan dosa? Enggak. Justru kita baru sholat, baru selesai sholat, menunaikan kewajiban yang sangat baik sekali, bukan perbuatan dosa. Tapi kita awali zikir kita dengan istighfar, astagfirullahaladzim. Ini satu tanda, satu isyarat bahwa memang istighfar itu memang diperintahkan oleh Allah kepada orang-orang beriman. Ya. Sehingga kita tidak boleh menyepelekan istighfar ini. Kalau Nabi saja minimal 70 kali, kita tentunya yang sudah pasti punya dosa, harusnya lebih dari 70 kali. Nah, hadirin sekalian, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada keutamaan istighfar ya. Di sini Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada kita dalam sebuah riwayat, disahihkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya. Rasulullah SAW bersabda, man aksarul istighfar ja'alallahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhiqin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadikan kelapangan dalam setiap kesempitan atau setiap kesedihannya, dan Allah menjadikan jalan keluar atas semua permasalahannya, serta Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini sebuah riwayat yang sahih, betapa istighfar punya keutamaan, sehingga kalau kita memperbanyak istighfar, maka minimal 3 hal tadi itu kita dapatkan. Kita dibebaskan dari kegalauan, kesedihan, kita diberikan solusi atas semua permasalahan kita, dan kita diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Untuk itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, tidak ada alasan lain bagi kita kecuali kita mengamalkan amalan ini, yaitu taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan waktu terbaik? Sepanjang waktu adalah baik untuk bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu waktu yang memang luar biasa, yaitu ketika waktu sahur. Sebab ada beberapa ayat di Al-Quran itu menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang beristighfar di waktu sahur.
wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang beristighfar di waktu sahur, ya. Atau wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat-ayat ini tentunya tidak ayat ini bukan berarti ayat yang lain tidak boleh ayat ini bukan berarti waktu yang lain kita tidak boleh beristighfar. Sepanjang waktu kita beristighfar, tapi untuk waktu sahur maka kita hendaknya menjadikan prioritas untuk istighfar kita. Karena sampai Allah menyebutkan secara khusus di waktu sahur. Ini pasti tidak sembarangan. Ya, untuk itu, mari kaum muslimin sekalian, kita melatih diri kita untuk mulai membiasakan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun, dalam kondisi apapun, kita beristighfar. Sebab kita nggak tahu istighfar mana yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Semoga dengan memahami ini, kita bisa memulai diri kita untuk mendawamkan atau merutinkan istighfar. Kemudian kita membersihkan diri kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, mudah-mudahan kita berharap Allah memberikan ampunannya kepada kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.